LKSA Robani mengasuh dengan hati, membimbing dengan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru LKSA Robani. Mengapa konten ini dibuat? Jadi konten ini bernama Amanah Buat Hati. LKSA Robani ingin berbagi kepada masyarakat tentang ilmu parenting yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, LKSA Robani juga ingin mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa ada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robani di Kabupaten Malang. Di sebelah saya sudah ada Ibu Eni Umronah yang pada kesempatan kali ini menjadi narasumber kita. Beliau sekaligus Ketua Umum LKSA Robani. Ibu Eni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa sih LKSA itu? LKSA Robani kepanjangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyelenggarakan pengasuhan pengganti bagi anak-anak yang karena suatu hal tertentu tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tua ataupun keluarganya. Jadi marilah kita dengarkan apa sih definisi anak menurut Islam. Terima kasih Mbak Farah. Jadi definisi anak menurut Islam didefinisikan atas 4 hal. Yang pertama adalah fitnatun, anak sebagai ujian. Ya, hal ini terjadi ketika anak menjadi durhaka terhadap orang tua, membuat resah hati orang tuanya. Ya, jadi dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya pahala di sisi Allah itulah yang paling besar. Definisi yang kedua yaitu fitnatun. Kalau tadi yang pertama, yang kedua adalah zinatun hayat. Yaitu anak sebagai perhiasan orang tuanya, perhiasan kehidupan dunia. Hal ini terjadi ketika anak membuat rasa senang, bangga atas diri orang tuanya. Lalu definisi yang ketiga yaitu qurrata a'yun, yaitu anak sebagai penyejuk hati orang tuanya, menyenangkan hati, menyejukkan mata. Sebagaimana di dalam doa harian kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, anak sebagai aduun, sebagai musuh. Ternyata di satu sebab anak bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Atas suatu sebab anak bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua. Jadi karena beberapa hal tertentu anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Jadi bagaimana kira-kira ketika orang tua mendapati bahwa anak menjadi masalah baginya atau menjadi musuhnya? Oh, seperti itu. Kita coba lihat ya di kelanjutan ayat tadi. Fahzaruhum. Apa itu? Berhati-hatilah terhadap mereka. Seperti itu. Lalu tidak hanya itu saja, tetapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Wa in ta'fu itu maafkan mereka. Jadi ketika anak menjadi musuh, maka orang tuanya harus berupaya untuk menjadikan ridho, ya. Bagaimana agar anak saya ini menjadi baik kembali? Maafkan mereka. Wa tasfahu, santuni mereka dengan perbuatan baik. Lalu wa taghfiru, yaitu mohonkan ampun kepada mereka dan ampuni mereka. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Islam menyediakan solusi untuk kita semua bagaimana cara mendidik anak-anak kita sesuai ajaran-ajaran Islam. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eni. Marilah kita coba terapkan ke kehidupan sehari-hari. Insya Allah menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan kita semua.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu segmen tanya jawab. Jadi, beberapa hari sebelumnya kita telah membuka question box di media sosial kami LKSA Robani. Ada beberapa DM yang masuk di Instagram kami. Kami ambil 3 penanya terpilih. Yang pertama dari akun Instagram @citra_ndrn. Jadi apa yang disiapkan orang tua dalam mendidik anaknya? Oke, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya bagi Bu Citra. Yang disiapkan bagi orang tua di dalam mendidik anak adalah yang pertama, kuwatu silatu billah, kekuatan hubungan dengan Allah. Lalu yang kedua adalah persiapan keilmuan. Dan yang ketiga adalah persiapan ruhiyah, persiapan kondisi mental bagi kedua orang tua. Terima kasih. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram @lailarosa. Usia berapa anak mulai diajari menghafal Al-Quran? Oke, saya jawab. Terima kasih Bu Laila atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan usia, untuk mengajari anak menghafal Al-Quran, semakin dini akan semakin baik. Bahkan ketika anak masih berada di dalam kandungan, itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan sangat memberikan pengaruh kebaikan bagi si janin. Jadi semakin dini anak diajarkan mengenal dan menghafal Al-Quran akan semakin baik. Karena ketika anak-anak di usia dari bayi sampai balita itu mendapatkan pengenalan dan pengajaran atas Al-Quran, mereka masih fokus dan mampu menghafal secara baik. Seperti itu. Masya Allah, mukjizat Al-Quran sudah bisa didengar bahkan dari janin di kandungan ibunya. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan kondisi saat ini. Sekarang kan lagi musim daring. Ada pertanyaan dari akun Instagram @raihana. Bu Raihana menanyakan tentang bagaimana cara mendidik anak di usia 10 tahun, di mana masa-masa sekarang ini masa-masa di mana anak sering menggunakan gadget untuk daring kebutuhan sekolah. Tapi di luar itu biasanya anak-anak akan memakai untuk kegiatan lain. Contohnya mungkin bermedia sosial atau bermain. Nah, bagaimana menurut Ibu ini? Sampai kebablasan begitu ya? Iya. Oke, saya jawab ya. Terima kasih Bu Raihana atas pertanyaannya. Jadi ketika anak usia 10 tahun ini masa-masa penuh perjuangan bagi orang tua. Seperti itu. Karena ini adalah masa 7 tahun kedua. Gitu. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu membagi tahapan pengasuhan itu atas 4. Yang pertama adalah 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Seperti itu. Dan 7 tahun keempat. Jadi 7 tahun pertama itu 0 sampai 7 tahun anak diperlakukan sebagai raja. Ya, disayang, penuh perhatian, tidak ada kata-kata yang tegas, keras, tetapi orang tua memposisikan sebagai penasihat raja. Masa 7 tahun yang kedua, ya, usia 7 tahun sampai 14 tahun, ini adalah masa-masa pendisiplinan. Ya, jadi kalau Bu Raihana tadi ya usianya 10 tahun. Punya putra 10 tahun ya. Jadi di masa yang kedua ini memang penuh perjuangan gitu. Bagaimana orang tua mampu mendisiplinkan anak-anak mereka gitu. Bagaimana mereka wajib sholat, wajib taat, berbakti kepada orang tua. Ketika diperintah harus segera dilakukan. Jadi ibarat ini Mbak, seorang tentara dia harus komandannya ketika memerintah, maka anak buah harus siap sedia dan segera mengikuti sesuai perintah. Itu di 7 tahun yang kedua. Jadi kalau
kebablasan dalam penggunaan gadget, maka orang tua harus disiplin. Gitu. Ketika tidak boleh ya tidak boleh. Kalau perlu disembunyikan misalnya, diberi batasan waktu yang jelas dan tegas. Lalu 7 tahun yang ketiga, usia 14 sampai 21 tahun. Itu adalah masa anak sebagai sahabat. Sahabat bagi kedua orang tuanya. Lalu usia 21 tahun ke atas itu adalah masa anak sebagai pemimpin. Pemimpin bagi orang tuanya. Begitu. Ya, Masya Allah, ternyata ada tahapan-tahapan tertentu dalam mendidik anak. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, dan yang terakhir 7 tahun keempat. Alhamdulillah, barakallah kepada Ibu Eni Imranah. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Insya Allah di sini kita menambah pemahaman kita tentang cara mendidik anak sesuai nilai-nilai Islam. Apa yang kita alami setiap hari sesungguhnya sudah ada jawabannya dalam nilai-nilai Islam. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri segmen kedua kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau mengetahui tentang LKS Ar-Rabbani, silahkan follow Instagram LKS Ar-Rabbani atau subscribe, like, dan komen YouTube kami @LKS Ar-Rabbani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.